Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat ya dan tetap bahagia karena kita masih bersama dengan Sinaunang Omah di episode hari Rabu. Nah, hari ini karena teman-teman yang sudah follow akun Instagram @sinaunangomah pasti udah pada tahu. Ini hari ini jadwalnya belajar fisika. Betul. Dan di samping Kak Putri sudah ada nih Bu Isrofa, guru fisika SMA Negeri 14 Surabaya. Kak Putri sapa dulu ya. Hai Bu Is, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat banget ketemu Bu Is hari ini. Saya siap untuk sinau fisika. Bu Is pasti siap untuk ngajar. Insya Allah begitu. Alhamdulillah. Kita akan belajar apa hari ini fisikanya? Kita akan belajar tentang gerak. Gerak. Ya, yang pada khususnya yaitu dinamika gerak lurus. Jadi di situ ada gaya yang mempengaruhi gerak itu. Nah, gaya masih disimbolkan dengan huruf F besar atau sudah berubah? Secara umum. Secara umum. Ya. Oke, kita akan belajar itu. Iya, secara umum masih F besar. F besar. Dengan satuan yang tetap Newton. Iya. Favorit banget nih. Ini pelajaran untuk kelas berapa Bu Is? Kelas 10. Kelas 10. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru sekarang mungkin dengar mata pelajaran fisika, kadang-kadang teman-teman SMP ikut menyimak juga nih. Boleh ikutan ya buat pemanasan. Kayak gimana sih pelajaran fisika? Boleh kita mulai Bu Is? Mungkin mau menyapa teman-teman di rumah dulu, boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Alhamdulillah. Amin. Iya. Kita mulai ya Bu ya. Oke, kita akan bicara dinamika gerak lurus. Apa tujuan pembelajaran hari ini Bu Is? Dinamika gerak lurus di sini dikhususkan untuk kita membahas yang pertama itu tentang hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton. Yang ketiga hukum ketiga Newton. Nah di situ karena kita tahu banyak macam gerak di dunia ini. Nah, yang mana, yang bagaimana? Nah itu yang akan kita bahas khusus di dinamika gerak lurus. Siap. Kita mulai ya. Jadi yang pertama tentang hukum 1 Newton. Kemudian penerapannya seperti apa, dan tidak lupa ini saya tertarik nih menentukan pasangan gaya aksi dan reaksi. Karena kemarin baru belajar bahasa Inggris itu aksi reaksi juga sebab akibat. Ternyata dalam fisika juga dipelajari ya Bu ya? Iya, ada aksi reaksi. Dan pasangan di bahasa Inggris itu juga mungkin sama juga dengan fisika ya. Kalau F itu selalu pasangan dengan M dan A. Sama di bahasa Inggris juga gitu. Past tense yang seperti apa, future seperti apa. Betul. Wah, kita jadi tipis-tipis nih belajar bahasa Inggris lagi hari ini. Silakan Bu, setelah kita tahu tujuan pembelajaran hari ini, apa yang pertama kali harus kita pahami secara dasar? Kita lihat peta konsepnya Mbak. Slide berikutnya akan kita munculkan. Ini dia. Di sini ya. Jadi pada peta konsep ini dituliskan hukum Newton pada gerak lurus. Itu di situ ada hukum-hukum Newton tentang gerak yang saya sebutkan tadi, hukum 1, 2, dan 3. Nah, tetapi yang paling dasar itu kita harus tahu dulu gaya apa saja yang harus kita tahu. Gaya yang paling dasar, yang awal kita pelajari sebelum kita belajar lebih lanjut ke dinamika gerak lurus. Nah, tentu anak-anak yang di rumah yang masih duduk di kelas 1 mau akan ya, tentu di SMP itu sudah pernah mendengar tentang gaya dan gerak. Betul. Nah, tentu mereka tahu apa itu bukan gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini lebih jauh lagi, karena kapan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan kapan? Gerak lurus berubah beraturan kapan? Pasti dipengaruhi gaya. Betul. Nah di situ, maka terlebih dahulu anak-anak, kalian harus tahu dulu gaya apa yang harus kalian tahu. Gaya yang paling dasar. Memang seperti Mbak Putri sebutkan tadi, apa masih simbolnya F? Iya betul. Secara umum itu F secara umum. Tapi kita bahas secara khusus lagi gaya-gaya dengan simbolnya. Jadi kalau lurus beraturan itu secara umum sudah pasti F ya Bu. Tapi ada bentuk gaya lain yang kemudian tidak disimbolkan F.
bukan lurus beraturan ya Mbak. Tidak ya? Gayanya secara umum itu F. Oke, F. Tapi ada gaya khusus lagi yang tidak F. Oke. Tapi tetap ingat satuannya. Newton. Newton. Selalu. Karena penemu kita yaitu Sir Isaac Newton. Oh, itu sebagai penghargaan. Itulah luar biasa ya. Iya. Sebagai apresiasi untuk sang penemu, maka ukuran satuan untuk gaya adalah Newton. Iya. Oke, kita mulai Bu. Jadi kita sudah paham ya. Hari ini kita akan fokus ke hukum 1 Newton. Untuk 2 dan 3 tidak akan kita pelajari. Bagaimana? Untuk kelas 10 dasar Tetap dipelajari. tetap ya. Iya. Oke, kita jadi pelajari semua ini, jadi kita mulai dari gaya berat. Berbagai jenis gaya. Oke, baik. Gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Oke, kita mulai ya. Langsung fokus nih ya teman-teman ya. Sambil melihat ke papan nanti Bu Isrofa akan menuliskan banyak. Teman-teman juga boleh menyiapkan alat tulis. Baik Bu, silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Kita mulai dinamika gerak lurus dengan jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya berat. Semua benda memiliki gaya berat. Semua benda ya Mbak ya? Semua benda. Baik semut-semut itu juga punya gaya berat. Bahkan virus juga punya gaya ya Bu ya? Oh iya, punya gaya berat. Karena punya massa dia ya? Ya punya massa. Oke, nah simbolnya W kecil. Simbolnya W kecil ya untuk gaya berat. Ya. W kecil. Gaya kemudian berat. Satuannya pasti Newton. Nah, kemudian satuan Newton tentu di bab 1 pada besaran dan satuan yang lalu itu sudah tahu kalau Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Ya, arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Karena gaya berat itu disebut juga dengan gaya gravitasi. Gaya tarik dari bumi itu sendiri. Iya, betul. Jadi menuju ke pusat bumi. Menuju ke pusat bumi. Dan selalu penggambarannya seperti ini, Mbak. Nah, jangan sampai salah anak-anak. Ya, betul. Anak-anak banyak yang salah, asal membuat W ke bawah. Tapi dari mana memulai gambarnya? Ini sebagai contoh paling sederhana ini ya. Dari pusat benda. Seperti ini. Sebagai gambaran. Penghapus ini diam seperti itu. Pasti W-nya gaya dikira beratnya tidak ada gaya ya? Betul. Ada. Gaya berat yang pasti. Nah, arahnya selalu menuju ke bawah, pusat bumi. Maaf, pusat bumi ya, bukan. Jangan memilih yang bawah ya, iya. Tapi memilih yang ke pusat bumi. Betul. Itu sering sekali soal yang seperti itu keluar dalam senam PTN, betul. SBMPTN itu. Nah, oke. Nah, kalau pada bidang miring bagaimana? Nah, ini dia. Tetap harus lurus ya ke pusat bumi. Ya, harus lurus ke pusat bumi. Jadi tegak lurus dengan pusat bumi ya? Bukan lurus ke pusat. Lurus ke pusat bumi. Iya. Ke arah pusat bumi. Ke arah pusat bumi. Nah, bagaimana dengan papan tulis ini? Tentu lurus ke pusat bumi. Juga sama lurus ke pusat bumi. Ya. Nah, kenapa tidak jatuh? Karena ada penahan, Bu. Pak Putri walaupun pintar. ada gaya berat. Pak Putri pintar sebelum kita lanjutkan. Ya, karena kalau tidak ada penahan, 2 paku di atas itu jelas akan menuju ke pusat bumi. Sudah pintar itu fisikanya. Untuk analisis. Tapi lambat berpikir Bu nanti Bu. Nanti kalau sudah mulai masuk rumus, mulai butuh bimbingan lebih serius. Nanti ketemu sendiri rumusnya. Jadi begitu ya Bu ya logikanya. Segala sesuatu yang memiliki berat, jadi semua benda di muka bumi termasuk makhluk hidup itu punya gaya berat yang membuat dia menuju ke pusat bumi. Gaya tarik. Karena kalau nggak ada, saya bayangkan kita pasti sudah melayang-layang di udara. Betul sekali. Oke, slide yang ini teman-teman sudah memahami ya. Kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Iya, yang kedua. Setelah mempelajari gaya berat yang gaya normal. Kecil, nah, simbolnya N, bukan F. Beda, N. Gaya tapi normal. Satuannya tetap Newton. Kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, arahnya selalu tegak lurus bidang. Oke, ini yang tadi saya salah paham ya. Jadi tidak semua benda memiliki gaya normal. Hanya benda yang nempel pada bidang. Nah, seperti kita saat ini. Ya. Menempel lantai. Betul. Nah, berarti kita punya
Gaya normal ke Ada atas gaya ya? normal dari Karena lantai. tegak lurus dari lantai. Tegak lurus. Nah, iya. papan tulis ini contohnya, karena dia kan menempel ke dinding. Iya, Berarti dia gaya normalnya adalah tegak lurus dengan dinding. betul sekali. Oh. Mbak Putri 100. Yeay, pinter. Sementara ini, nah Ini anggap gaya sini normalnya kemana? ke atas dong. Iya, karena Tegak lurus bidangnya dengan adalah meja. meja. Oke, Iya. teman-teman udah dapat gambaran ya. Jadi di mana bidangnya, kemudian tarik garis tegak lurus ke atas itu Iya. 90 derajat ya Bu ya, Oke, berarti iya. itulah gaya normal. Iya. Oke, kita baru belajar gaya berat, W kecil, dan gaya normal, N besar. Teman-teman, silahkan untuk minum air mineral atau menikmati buah snack sehatnya hari ini, karena Kak Putri sama Bu Isrofa akan kembali setelah pesan-pesan penting yang lewat berikut ini. Tetap bareng Sinaunang Omah ya. Seru ya belajar dinamika gaya. Tadi teman-teman sudah memahami apa itu gaya berat, kemudian apa itu gaya normal. Nah, masih ada bentuk gaya-gaya lain yang perlu untuk dipelajari. Bu Isrofa akan menerangkan karena beliau pakarnya. Silakan Bu Is. Oke, yang ketiga yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek yang banyak manfaatnya dan kekurangannya. Oh, ada manfaat, ada kekurangan. Ya pasti. Nah, seperti saat kita berjalan, kita tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada gaya gesek. Tentu. Berarti licin, jatuh. Betul. Nah, itu manfaatnya salah satunya. Yang kedua, kekurangannya ya, Mbak. Kekurangannya bannya mobil kita akan halus. Lama-kelamaan ya, Habis. karena ada gaya gesek ini Iya, ya. betul. Harus diganti secara berkala, jangan dipakai betul. terus. Iya. Sepatu kita Sepatu jadi bagaimana? Habis iya, bawahnya lama-lama iya kalah Bu. bisa Yang bolong. yang tadinya masih pluk jadi tek 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 tek. Nah, tek, iya. gitu. Karena karetnya aus. Hilang, betul sekali. Nah, arahnya kemana, Mbak? Nah, seperti apa nih kalau gaya gesek nih Bu? Nah, kalau kita berjalan ke depan, Aha, maju mundur Iya. cantik. Kanan Kalau kita- kiri maju mundur. iya, kalau kita berjalan ke depan, pasti gaya geseknya Ke belakang. belakang. Oh, kebalikannya. iya, berlawanan. Berlawanan Iya. arah. Jadi selalu berlawanan arah dengan geraknya benda. Jadi kalau kita melangkah menuju ke utara, maka Pasti gaya gaya geseknya geseknya pasti menuju ke selatan. Selatan, betul sekali. Berlawanan arah ya, Iya. diingat baik-baik. Gaya gesek simbolnya adalah F kecil, satuannya masih sama konsisten, Pasti. yaitu Newton. Newton, Iya. kilogram meter per second kuadrat. Oke. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Gaya berat, W, gaya normal, N besar, gaya gerak, gaya gesek, maaf, F kecil. Oke, saya ingat-ingat nih Bu, supaya teman-teman di rumah juga ikut mengingat. Lanjut. Oke, yang keempat yaitu gaya tegang tali. Pasti tentu dimiliki oleh siapa? Gaya tegang tali, Iya, ya pasti oleh benda-benda yang tergantung tergantung. dengan tali. Betul, betul sekali. Dihubungkan dengan tali. Tali, benang, alat pancing, iya, semua ya Bu betul, ya. Iya. Yang posisinya tergantung di langit-langit, lampu misalnya kan Iya. ada lampu gantung. Iya, itu pasti ada gaya tegang tali. Nah, apa nih gaya tegang tali? Simbolnya T besar. T besar, gaya tegang tali. Seperti ini. Oke, ini tampilannya ya. Teman-teman Iya. bisa lihat dulu full screen slide-nya. Nah, ini dia. Mulai dari yang paling kiri boleh dijelaskan, Bu? Iya, yang paling kiri seperti ini. Ya. Jadi seperti lampu gantung misalnya. Dia Nah, punya di gaya situ- berat ya. Pasti kita harus ingat yang pertama. Iya, semua benda memiliki gaya berat. Arahnya selalu menuju ke pusat bumi. bumi. Iya, jangan ke bawah ya. Tidak, salah. Ke pusat bumi. Oke. Nah, Ya, jadi W kecil atau gaya beratnya menuju ke pusat bumi, sementara, nah ini dia Iya, gaya tegang tegang talinya talinya. ternyata, melawannya oh, ternyata seperti berlawanan itu. arah dengan, gaya berat. berarti selalu berlawanan arah dengan gravitasi. Oh tidak, kita lihat dulu. Ini kalau untuk yang posisinya begini, Iya, jangan buru-buru betul. ya. Ini tanpa katrol, betul ya Bu? Betul. Kalau dengan katrol nih, contohnya ada dua benda, Iya, betul. masing-masing punya W1, W2, ada masanya juga, Iya. ada T. Ah. Nah, kok T-nya nggak tertulis T1, T2 Bu, padahal W1, W2? Nah, untuk pemula, Nah, katrol aha.
dianggap tidak berputar. Oh oke. Kita kan masih kelas 10 ya, Iya, santai betul. dulu Bun gitu. Tapi Jadi katrolnya dianggap tidak berputar, tidak bergerak. dan tidak bermasa, dianggap Oke. tidak ada lah. Tidak ada. Cuman gantungan aja. Ada gantungan. Iya, Oke, betul. baik. Seperti Karena itu. nanti kalau untuk level yang lebih tinggi, Betul, tentu- ada dinamika gerak rotasi Nah, nanti. itu artinya ada Masuk T1 dan semuanya. T2-nya Iya. beda-beda ya Bu ya. Iya. Oke, sekarang Aduh, Mbak Putri pintar sekali. karena diajar sama Bu Is, Nah ini sekarang asumsikan bahwa katrol ini tidak punya massa, tidak bergerak, Betul. tidak berotasi, sehingga T-nya diasumsikan sama ya, gaya betul. tegang tali. Nah, yang ini nih Bu, ada barang nih, 2 benda. Iya. Posisinya ada di atas sebuah bidang, ya. Misalnya ini adalah paket. Nah, sekarang kan Paket, kalau lagi iya. musim belanja online, paket 1, paket 2 ditaruh. Ternyata dia punya apa nih? Ada F, ke arah Ditarik, kanan, kalau ditarik. Oh, ditarik. Ditarik. Mhm. Di sini pasti akan menegang. Oke, Nah, tegangannya pasti Ternyata- sama. yaitu T disimbolkan. Mhm. Talinya tegang karena ditarik M2. Oke, Dan ini bereaksi karena ditarik M1 sehingga nilai tegangan di antara benda 1 dan benda 2 ini sama. Karena satu tali. Karena satu tali. Oke, Betul. satu tali ya. Oke. Nah, lanjut untuk bidang miring. Seperti apa nih Bu penjelasannya? Nah, kalau bidang miring seperti ini tetap Ingat ya. harus digambar gaya beratnya. Nah, gaya berat W tentu masih menuju ke pusat bumi. Terus yang menyebabkan benda ini bergerak seakan-akan yang mana? Tentu ada. Gaya yang menyebabkan benda itu otomatis kan ini Betul. pasti jatuh ke bawah. Betul sekali. Maka ini menegang sama dengan ini. Oh, jadi nilai W itu selalu dengan T. Tidak ada ya? ada ya? sin tetanya. Oke, ada sintetanya. Maaf. Yang Bidang seperti ini. Maaf, yang ini nih. Kalau W ini kecil sudah langsung W sama dengan T. sudah otomatis sama ya. Otomatis. Jadi gaya berat itu sama besar atau sama nilainya dengan gaya tegang tali yang terbentuk pada situasi ini ya. Iya, dilihat gambarnya. Dilihat gambarnya iya. ya. Oke. Maka jangan dihafalkan Mbak Putri. Bukan W Jangan sama dihafalkan dengan T besar. Iya, bukan. Tapi konsep berpikirnya yang harus Iya, dipahami. Jadi kita lihat gambarnya. Kita gambar semua gayanya. Oke. 1, 2, 3, 4 Siap. digambarkan di situ. Oke, ini benar-benar panduan nih buat teman-teman karena kalau ini sudah dikuasai, berikutnya pengerjaannya pasti mudah. Iya, betul. Dan hitungnya juga harus teliti ya Bu ya. Oh iya. Jangan sampai kelupaan, ntar kelupaan Nah. scene-nya nggak dimasukin ya. Jadi fisika Mbak, kita nggak bisa melupakan matematika. Betul, Juga nggak bisa melupakan bahasa Indonesia. betul. Karena pembacaan di soal itu Menggunakan- merubah kita bacaan menjadi simbol-simbol. Simbol-simbol. Betul. Nah, Betul. baru terakhir Kita menghitungnya hitung dengan prinsip dasar hitungan matematika. matematika. Betul. Ada yang 6 kali 2 itu adalah 12 kan Bu? bukan 62. Saking paniknya ya. Iya, Saking betul. paniknya ya. Betul. 6 kali 2 dihitung ternyata 62 bukan. Wah, kalau itu saya jago, Bu. Urusan hitung-hitungan Iya. soalnya biasa jadi bendahara kelas. Oh, gitu ya. Hitung duit. Oke, sampai di sini gaya tegang tali. Jadi ingat ya teman-teman sekali lagi hari ini Ada kita belajar 4 gaya dasar. ya. Iya. Yang pertama adalah gaya berat, simbolnya W kecil, selalu menuju ke pusat bumi. Betul. Kemudian tadi ada Gaya normal. gaya normal, N Tegak lurus pasti bidang. tegak lurus dengan bidang. Pasti benda yang nempel bidang. Pasti benda nempel bidang. Nggak nempel bidang? Bukan, Nggak tidak punya. memiliki gaya normal. Betul. Oke, nggak nempel bidang, tidak punya gaya normal. Lalu betul. kemudian tadi kita mempelajari Ada gaya gesek? gaya gesek, Iya. Pasti berlawanan arah dengan arah geraknya. arah geraknya, Iya. betul. Dan yang terakhir adalah gaya, tegang tali. Iya. Kalau ada dihubungkan dengan tali. Iya, betul. Kalau nggak ada talinya, Bukan gaya tegang tali, nggak oke. punya gaya tegang Oke. tali. Lah kalau mangga tergantung pada pohonnya Wah, dia itu, memiliki gaya apa saja. wah dia itu ada jelas ada berat ya Bu, jelas, B-nya punya iya. karena menuju ke pusat bumi. Walaupun bukan tali kan ada ranting itu, Tangkainya. tangkainya ya. Iya. Itu adalah penahan. Iya. Maka Berarti itu itu adalah gaya tegang tangkai. Oh, tegang tangkai. Kan tangkai Dibalik, namanya. bener-bener, Iya, Bu, betul. bener. Lah kalau mangga di atas piring begitu, Oh, itu mending dikupas, Bu. pasti memiliki gaya tegang tali. Oh, tidak, Oh, karena enggak. sudah di atas piring. Berarti punya- Bagaimana dengan apabila piringnya ada di atas meja atau lantai? Iya. Nah, berarti dia punya gaya Gaya normal. Iya, betul. Oh, oke. Kalau mangganya di
tarik satu piring, mau dimakan, nah itu lain cerita ya. Ternyata ada gaya dilihat gaya geseknya, ada enggak? Oke, makin seru, teman-teman juga sudah belajar ya. Ini baru dasar. Setelah ini kita akan coba aplikasikan dalam latihan soal, biar teman-teman makin mudah untuk memahami juga Kak Putri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Sinau Nang Oma ya. Oke? Selamat bergabung kembali dengan Sinau Nang Oma episode belajar fisika bareng sama Bu Isrofah, guru SMA Negeri 14 Surabaya. Sudah pada penasaran, kok Kak pengen latihan soal nih? Sabar dulu, kita belajar untuk memahami, karena tadi Bu Isrofah bilang hukum 1 Newton. Ada hukum Newton 2, ada yang 3. Kita belajar dulu satu-satu yuk, Bu Is. Oke, Kita mulai dengan slide berikutnya ya. Iya. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini adalah hukum 1 Newton yang bagaimana kita sering di perjalanan mungkin naik mobil atau naik angkot ya. Saat kita mau naik duduk terus kemudian sopirnya ngegas Ya. nah kita merasakan arah badan kita kemana, Tarik ke belakang. tarik ke belakang Gitu kan. nah begitu Gitu. Nah saat jalan Jalan. nah sekarang sudah jalan di angkotnya itu ada yang mau turun. Mau turun. Nah, otomatis kan sopirnya Ngerem. ngerem. Nah, Kita kemana maju, ke Bu. badan kita? Nah, maju Hampir seperti tergoteng. itu. Nah, bagaimana fenomena seperti itu? Wah, kalau dipikir-pikir ada kaitannya dengan hukum yang kita pelajari barusan ya Bu ya? Ya, Karena pada saat ngegas kan menuju ke depan. kita ke belakang. Giliran direm, kan berhenti tuh. Kita malah Iya, badan kita maju. terdorong ke depan. Iya, betul. Arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan. Nah, padahal itu anak-anak menunjukkan sifat benda yang dinamakan dengan sifat lembam. Lembam. Bukan lembab ya. Bukan lembab. Karena Tapi- kalau lembab nanti berjamur, kata Iya. pelajaran biologi. Ini lembam. Lembam. Nah, di Apa sini itu? Oke. Kita baca secara berlahan untuk Ya. bunyi hukum 1 Newton begitu. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka katanya Pak Newton tuh, benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan. Seperti materi sebelumnya, Ya. bergerak lurus beraturan berarti kan kecepatannya tetap, Betul. tidak ada percepatan. Nah, jadi dikatakan di situ benda yang diam akan diam selamanya. Benda yang bergerak akan bergerak lurus beraturan selamanya. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi kalau nggak ada interupsi, nggak ada gangguan. Iya. Pasti dia tetap. Stabil ya, Nah, tetap. masih kurang jelas yang bagaimana. Nah, seperti ini, Mbak. Misalnya kita bergerak naik motor Iya. dengan kecepatan 40 km per jam. Oke. Sedang ya itu. Sedang. Santai aja. Santai. Terus menahan 40 km per jam. Ya. Nah, kalau tidak ada yang manggil kita atau tidak ada lampu merah, pasti kita tetap Lempeng aja di aja. kecepatan 40 km. Itulah gaya luar yang mempengaruhi. Oh. Jadilah dia berubah. Ya, yang Kecepatannya. tadinya sepeda motor itu diam ya, kemudian dikendarai dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, kan berubah itu. Betul. Nah, begitu. Kalau sepeda motor itu tidak ada yang mau ngendarai, ya kan diam selamanya. Betul. Di situ nggak ada yang ngambil. Betul, Bu. Begitu ya? Betul. Nah, oke. Nah, keadaan yang seperti itu, jadi yang bendanya tadi, kalau sopirnya mau maju dia ke belakang, kalau sopirnya mau berhenti dia tetap maju, Ya. itu sifat lembam benda. Yang bagaimana? Yang sifat benda cenderung mempertahankan keadaan dirinya seperti semula. Ya. Nah, jadi kalau dia diam, maunya kan diam. Betul. Diajak maju, ya dia kan kepengen posisi semula. Betul. Maka dia, Dia akan ke mundur. belakang. Iya. Kalau sudah jalan, dia mau berhenti, ya dia maju. Maju. Karena dia pengennya kan tetap
maju jalan, iya kan? Pengennya tetap jalan. Nah, oke. Nah, secara matematis hukum pertama Newton itu dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Artinya ini adalah resultan gaya-gaya yang bekerja itu dijumlahkan semuanya Pasti hasilnya pasti 0. Wih. Nah, Bisa gitu seperti ya. tadi kita sudah belajar 4 gaya. Ya. Jadi kalaupun benda itu punya 4 gaya ini dijumlahkan seluruhnya sama dengan 0, Ya. berarti dia adalah menggunakan hukum 1 Newton. Newton. Nah, di sini apakah bendanya selalu berhenti, Mbak? Tidak selalu kan, Bu? Iya, di sini sudah dikatakan kalau bendanya itu diam akan tetap diam, kalau bergerak tapi geraknya lurus, Stabil, lurus, beraturan, kecepatannya tetap. Nah, begitu. Dengan perjanjiannya bagaimana? Gaya bernilai positif jika arahnya ke atas atau ke kanan. Oke. Gaya bernilai negatif jika arahnya ke kiri atau ke bawah. Ini sama dengan kalau kita belajar matematika ya, dalam sumbu. Oh ya. Itu kalau atas dan kanan pasti positif, tapi bawah dan kiri itu pasti negatif. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kita berjalan majunya bukan ke arah kanan, Bu, tapi berjalan majunya ke arah kiri. Kita bukan bicara nilai, tapi bicara arah. Jadi ke kanan kita bergerak maju kan ini asumsinya. Tapi ini kita bergerak majunya ke arah kiri nih. Saya melangkah ke arah kiri. Berarti geraknya negatif. Tunggu dulu, banyak hal, Mbak. Banyak hal. Jadi banyak masalah itu harus dibaca pelan. Tidak semudah itu menentukan kiri negatif atau kanan positif, tidak selalu. Oke. Nah, jadi ini khusus untuk sigma F sama dengan 0, berarti khusus untuk benda yang diam. Oke, untuk benda yang diam. Dan benda yang ber-GLB. Gerak lurus Gerak lurus beraturan. Oke, siap. Kalau dipercepat berarti bukan lagi gerak lurus beraturan, Betul. tapi sudah gerak lurus berubah beraturan. GLBB. Itu kita masuk ke hukum kedua Newton. Kita pelajari juga? Oke, Kita akan slide berikutnya setelah hukum 1 Newton ya. Tadi sigma F sama dengan 0 dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Ini dia penjelasan dulu ya, contoh ya. Ini contohnya yang kita belum melihat dua sumbu ya, Mbak ya. Jadi kita masih perjanjiannya itu tadi masih ke kanan positif atau ke atas positif, ke bawah negatif atau ke kiri negatif. Oke. Boleh coba dibacakan supaya teman-teman bisa sambil memahami, Bu Is. Oke. Benda bermasa 6 kg diam pada bidang datar seperti ini. Diam seperti ini. Maka hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Oke. Nah, maka di situ kita harus analisis di benda ini dalam bentuk gambar dulu ya, supaya kita bisa memahami ya. Seperti 4 gaya tadi, adanya gaya apa? Betul. Nah, tentu yang pertama tadi adalah gaya berat. Gaya berat pasti dimiliki semua benda. Ya, gambarlah gaya berat. Ya, gambar ke bawah karena dia berada pada sebuah bidang datar ya. Ya, betul. Bidang datar, kemudian dia ada di bidang datar, berarti kan nempel pada bidang. Maka dia memiliki gaya normal. Normal, betul. Nah, apakah benda itu diam? Ya diam gitu loh. Diasumsikan diam. Nah diam, iya. Diam. Nah, maka yang bekerja hanya ada gaya normal dan gaya berat. Oke, karena tidak bergerak ya. Iya, pasti pakai sigma F sama dengan 0. Ingat hukumnya. Lalu kemudian ingat perjanjiannya, ke atas positif, ke bawah negatif. Betul. Berarti N min W sama dengan 0. Betul. Dan seterusnya seperti itu matematikanya. Sudah dianalisis dengan gambar, ketemu kita pakai hukum yang mana, baru kita hitung secara matematika. Oh, ini menarik Bu, karena zaman saya dulu saya cuma ngapalin N sama dengan W, tapi tidak memahami logika bahwa sigma F itu sama dengan 0, sehingga apabila dijumlah nilai N dan W itu nilainya adalah 0. Nah, jadi saya belajarnya mulai dari baris ketiga Bu. Sekarang jadi, oh ternyata gini. Ini aja. Hanya missing point sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Dan perjanjiannya. Prinsip dasar. Ingat perjanjian, benda diam. Iya, atau betul. gerak lurus beraturan. Masuk kategori hukum 1 Newton. Betul. Nah, W tinggal hitung aja nih, M dikalikan G, massa dikalikan gravitasi sehingga ketemu. Ingat hukumnya. Lalu kemudian ingat perjanjiannya, ke atas positif, ke bawah negatif. Betul. Berarti N min W sama dengan 0. Betul. Dan seterusnya seperti itu matematikanya.
sudah dianalisis dengan gambar, ketemu kita pakai hukum yang mana, baru kita hitung secara matematika. Oh, ini menarik Bu, karena zaman saya dulu saya cuma ngapalin N sama dengan W, tapi tidak memahami logika bahwa sigma F itu sama dengan 0, sehingga apabila dijumlah nilai N dan W itu nilainya adalah 0. Nah, jadi saya belajarnya mulai dari baris ketiga Bu. Sekarang jadi, oh ternyata gini. Iya, ini aja. Makanya missing point Sigma ya. F sama dengan 0. Sigma F sama dengan Dan 0. perjanjiannya. Prinsip dasar. Ingat perjanjian, benda Iya. diam. Iya, atau betul. gerak lurus beraturan. Betul. Masuk kategori hukum 1 Newton. Betul. Nah, W tinggal hitung aja nih, M dikalikan G, Oke. massa dikalikan gravitasi sehingga ketemu 60 Newton. Oke, nah Tampak mudah sekali ya. Nah, sekarang Untuk soal yang ini. soal yang seperti ini dikasih modifikasi sedikit saja. Coba Bu, kalau bendanya miring deh misalnya. Jangan miring dulu, jangan miring dulu. dulu. Bendanya tetap datar. Oke, tapi tapi saya tekan. waduh, Ibu kejam menekan benda. Nangis loh Tekan. Bu. Nah, tekan ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Iya, oke. Kita Ini. coba ya, karena ada tekanan nih. Tadi kan diam tanpa tekanan ya. Nah, betul. Ini kan bidangnya. Ada benda di sini. Yep. Nah, ada tekanan. Otomatis ke Tekanannya sedikit bawah ke bawah. kalau tekanan. Betul sekali. Saya kasih nama saja F. Saya tekan 2 Newton. 2 Newton. Oke. Oke. Nah, sekarang massa bendanya. Nah, Berapa itu pasti? 6 kg Bu. Oke. Nah, pasti ada gaya apa saja tadi, Mbak? Ingat W, Ada W. betul, pasti menuju ke pusat bumi. Betul. Ada N. Kemudian N. Nah, ada gaya apa lagi? Tekanan itu tadi Bu, F, 2N. Sudah? Sudah? Sudah kan? Sudah Bu. Nah, terus kita lihat bendanya apakah bergerak? Tidak. Tidak. Tapi tertekan. Tetap diam tapi tertekan Bu. Kasihan Bu. Berarti gaya normalnya berapa itu yang dirasakan? Coba kita hitung ya. Pakai tentu pakai apa? Ingat sigma F sama dengan dengan 0. Oke. Ingat semua yang ke atas positif, semua yang ke bawah negatif. Oke. Berarti N N minus W. minus F. F sama dengan 0. Oke. Oke. Jadi N. N sama dengan W plus F. Oh, pintar. Wah, kita langsung hitung nih. W-nya Oke, berapa tadi? 60. 60 ditambah F-nya 2 2 Newton. Sehingga N-nya adalah 62 Newton. Begitu. Luar biasa, hebat Bu Isrofa. Jadi nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Cukup pelajari gaya dasar. betul, hukum dasar rumusnya, ya. iya, dan perjanjiannya. Oke, kalau sudah paham perjanjiannya itu nanti pelaksanaannya akan jauh lebih mudah. Nah, teman-teman dapat gambaran ya, ini baru contoh soal ketika ada tekanan pada benda yang posisinya diam. Nanti kita akan berlatih lagi ya Bu ya. Iya, gimana kalau gaya tekannya miring? Waduh, ini ngasih masalah. Coba Bu kalau dikasih gaya tekan yang miring. Nah, kalau Arahnya gayanya miring, secara logika benda ini licin, Mbak ya. Ya, Nah, kalau Dia akan miring, terdorong dong, pasti Bu. bagaimana? terdorong, Bergeser, bergerak. Iya. Nah, oke. Sebelum kita kasih gaya miring, kita belajar dulu hukum Newton 2 Newton. Oh, Oke, nih teman-teman ya. Kita masih segmen 3 loh Bu, nanti di segmen 4 kita Oke. akan belajar hukum 2 Newton. Jangan kemana-mana, tetap bareng Sinauna Ngomah. Oke? Seperti apakah hukum 2 Newton dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan nyata? Mari kita tanya ke Bu Isrofa. Silakan Ibu. oke. Tadi sudah kita berikan contohnya untuk benda yang diam, kemudian ditekan. Sekarang kita next pada slide. ya hukum yang kedua Newton. Nah, ini contoh lain ya tadi Ini contoh ya. lain ya tadi yang ada bidang Kemiringannya, miring. bidang Nah, miring. ini di bidang miring. Jadi sekalian kita baca aja ya Mbak ya. Boleh, boleh. Ada balok bermasa 20 kg berada di atas bidang miring yang licin. Berarti kalian tentu bisa membayangkan balok di atas bidang miring yang licin begitu. Dengan sudut kemiringan 30 derajat. Nah, di sini bejo itu ingin mendorongnya ke atas. Sehingga kecepatannya tetap. Nah, kalau ingat ini kecepatan tetap berarti Ya. sigma F-nya kan sedang 0. Harus 0. Oke. Maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh bejo? Nah, tetap saja langkahnya Harus gambar semua gaya yang bekerja.
amati gaya mana yang searah atau berlawanan dengan gaya dorong yang dikerjakan sama bejo. Ya, Nah, kita mulai Bu. Kita Boleh mulai, ya, sambil ya. kita gambar ya. Ini sudah ada beberapa informasi yang diketahui. ya, Oke. Boleh kita ke slide selanjutnya atau boleh. kita gambar di papan tulis? boleh di slide Boleh berikutnya ya, aja. slide berikutnya. Oke, slide berikutnya akan kita munculkan. Ini Nah, dia. ini adalah bidang miringnya. Ya, Nah, tentu yang lurus ke bawah itu gaya beratnya dulu digambarkan. betul. W. W, baru kemudian gaya normalnya kita gambarkan. Baru kemudian gaya dorongnya bejo. Ya, Otomatis searah dengan bidang miring, begitu kan ya? betul. Nah, baru kita gambar sumbu XY-nya. Ya. Nah, ini di sini sumbu Y yang searah bidang miring Oh. itu sumbu X. Betul. Nah, supaya tidak sulit, kan mesti ada pertanyaan, kenapa sumbu X-nya tidak datar saja? Nah, kalau sumbu X-nya datar, nanti banyak sin cos malahan. Betul. Nah, jadi kita ikuti saja Untuk memudahkan pengerjaan. untuk memudahkan pengerjaan. Jadi sumbu X-nya kita luruskan, sejajarkan dengan bidang miring. Oke. Nah, akhirnya kita dapatkan proyeksi Betul. penguraian vektor. Nah, penguraian vektor pada bab 1 besaran dan satuan sudah diajarkan. Ajarkan. Oke. Nah, di situ sudut 30 derajat ini, Mbak, itu sama dengan di sini Ya, tentu. dan di sini. Betul. Nah, maka yang ini di sumbu X akhirnya itu ada di mana? Di depannya sudut. Kalau di depannya sudut pasti gayanya dikalikan sin sudutnya. Ya. Kalau di samping cos, cos ngowos itu samping. Samping. Di sampingnya sudutnya. Ini kan sudut di sampingnya. Ya. Pasti dikalikan cos. Nah, terus kita analisis. Kita kan pakai sigma F sama dengan 0. Betul. Mendorongnya bejo ke sana. Nah, ada siapa saja yang ke sana? Ya. Nggak usah melihat sumbu Y. Oke. Karena gaya yang ditanyakan itu ada di sumbu X. Betul. Jangan terpengaruh anak-anak. Ya. Ya, jangan Kita terpengaruh. fokus konsentrasi Banyak ya. gaya, kemana ya, mana ya, mesti kan gitu. Ya opo iki gak iso. Pakai cos apa pakai sin. Nah, kita lihat yang searah saja. Oke. Searah atau berlawanan. Arah. Betul. Ingat plus minus ya. Ya. Yang searah positif nilainya, yang berlawanan negatif. Oke. Kita coba Oke. hitung, Bu. Kita lihat. Sigma F sama dengan 0, maka F-nya anggap mungkin ke atas. Betul. Berarti positif. Positif. Yang ke bawah WC 30 negatif. derajat negatif. Ke kiri ya boleh, ke kanan boleh ya Ya. kan. Nah, maka di sini W-nya Akan muncul. 200 tentu M kali G begitu ya. 10 kali 10 ya. Iya. 20 kali 10 tadi ya. Iya, betul. Nah, sin 30 itu setengah. Ya, betul. Jangan ditanyakan saya sin 30 setengah dari mana. Itu sudah ada rumusnya, kemarin kita baru belajar. Matematika. Trigonometri, betul. Matematika, sin cos tan. Alhamdulillah berarti. Oke. Nah, sekarang baru berarti kan 200 kali setengah Nilainya 100, itu artinya F sama dengan 100 Newton. Jadi gaya dorongnya bejo itu 100 Newton. Ingat, kecepatan tetap. Kecepatannya tetap. Ya. gitu. Oke, Bu. Udah Udah kebayang ya? Iya. Sekarang kita lanjut ke hukum 2 Newton. Newton. Kita move on, teman-teman sambil bisa mempelajari yang ada di buku pelajarannya. Kita menuju ke hukum 2 Newton. Apa ini yang membuat berbeda dengan hukum 1 Newton? Nah, kalau hukum 1 Newton itu pasti GLB. Kalau hukum 2 Newton pasti geraknya GLBB. Lurus, berubah, Beraturan. Ya. Jadi berubahnya beraturan. Percepatannya yang tetap. Nah, maka di sini ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Berarti di situ kan dipengaruhi oleh gayanya. Ya. Nah, terus kalau di sana tadi sigma F sama dengan M kali A, 0, kalau di hukum 1 Newton ya, sigma F sama dengan 0, maka di hukum 2 itu sigma F sama dengan M kali A. Dengan perjanjian tanda yang berbeda. Ya. Kalau dia sudah bergerak lurus berubah beraturan, maka Nilainya positif. jika searah
searah dengan arah geraknya benda. Betul. Makanya tadi Mbak Putri bilang kalau geraknya ke kiri, kalau geraknya ke kiri tetap kita saja udah beda positif, rumus iya ya. kan? Tetap saja positif. Yang gaya searah dengan arah gerak. Arah gerak, betul. Iya, Jadi yang betul. diperhatikan adalah arah gerak. Betul. Ini tidak berlaku untuk yang diam Ke atas, dan iya. berubah beraturan. Maaf, Iya, gerak berubah lurus beraturan. betul. GLB. Oke. Maka nilainya menjadi negatif apabila arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, itu yang dipegang ya Bu ya. Harus. Mau ke kanan, ke kiri. Oke, ke atas, ke bawah. Iya. Oke. Nah. Kita lanjut. Sigma F sama dengan M kali A. Kita Oke. coba dalam satu simulasi. Oke, slide berikutnya. Sudah lebih mudah untuk memahami. Ini dia. Ini sering kita rasakan kan ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau kita naik lift begitu, kita kalau ke atas, Ya, gitu seakan kan kita bagaimana? Lebih berat apa? Lebih ringan. Lebih berat. oh lebih berat karena Kalau kita- turun, kalau turun lebih itu ringan. baru kayak ngayang gitu Betul. ya kan? Kalau wing gitu. Betul. Logikanya kalau kita turun kayaknya nggak butuh energi besar Nah, ya. betul. Turun aja, turun tangga nih misalnya. Ya. Tapi kalau naik tangga, aduh lebih berat gitu. Nah, ternyata ini berlaku di hukum 2 Newton. Iya, betul. Gambaran mudah ini. Oke. Lo orangnya kan diam. Orangnya, liftnya kan di Liftnya jalan. bergerak. Berarti orangnya ikut bergerak juga. Betul. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan. Aduh, kurang kerjaan ya betul. Dia riset dia ini ya. Ternyata di timbangan sebelum bergerak itu 60 kilo. Bobotnya 60 kilo. Oke. Ketika lift bergerak ke atas, timbangannya jadi tambah gemuk ya. Orangnya jadi lebih berat. orangnya tambah gemuk. 66 kilogram. Nah, anggap percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berarti lift naik dengan percepatan berapa? Nah, ingat percepatan ini simbolnya adalah A kecil. Acceleration. Acceleration. Iya. Stands for Itu acceleration. bahasa Inggris ya. bukan Madura. Kalau M mass ya, massa Oh, ya, Bu, iya. ya. Ah, Oke, betul. kita lanjut. Oke. Diketahui ya, M-nya Iya. 60, MA-nya massa setelah mengalami percepatan ya Bu ya, Betul, 66 kg. Gravitasi selalu sama, ini 10 meter per second kuadrat. Oke. Karena dibulatkan ya Bu. Betul. Kemudian W-nya ingat 600 tadi 60 Newton kan dikali 10, jadinya Iya. 600. M-nya ingat kalau karena dia ke atas 66 kali 10 660. Ditanya A-nya berapa? Nah, Kita langsung masukkan. langsung masuk begitu. Sigma F ingat Searah dengan arah gerak ya, yang positif. searah kan naik kan positif. Iya, Berarti betul. 660 ya. Iya, betul. Dikurangi 600 sama dengan M kali A. M-nya adalah 60 dikali A. Karena kita Betul. hitung A-nya, tinggal dihitung aja, ketemu deh. Satu. Percepatannya ternyata 1 meter. Satuannya adalah Meter per second per kuadrat. second kuadrat. Ingat, ini juga percepatan. Ya, Percepatan Gravitasi. gravitasi. Yang ini percepatan saja. percepatan. Iya. Oke. Apapun belakangnya pasti satuannya Meter per per sekon second kuadrat kuadrat. kalau depannya percepatan. Oke. Sama dengan gaya yang tadi, baik gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali, gaya gesek, bahkan sampai gaya listrik. Pokoknya yang depannya gaya itu pastiannya kesatuannya Newton. Pasti. Begitu pasti. Pasti. Oke, sampai di sini teman-teman sudah memahami. Kita beranjak ke slide berikutnya, Bu. Ini tadi sudah muncul full screen ya untuk teman-teman di rumah bisa potret atau screenshot ya. Kita munculkan dulu full screen. Oke, 1, 2, 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan Oke, Ibu. ini sudah agak apa ini namanya kompleks ya Mbak Lebih ya? kompleks lagi, Ya. Karena tapi di sini, jangan keburu panik dulu. Silahkan Bu Is. Oke, di sini ada sebuah benda masanya 300 kg di bidang miring begitu, di atas bidang miring ya Ya, tentunya. bidang miring. Nah, maka yang ditanyakan besar gaya yang menyebabkan benda itu bergerak ke bawah. Oke. Nah, ini licin ya Mbak ya? Ya, Tidak licin. ada gaya gesek. Nah, kemudian hitung kecepatan benda saat sampai di dasar bidang. Kecepatannya saat sampai di sini berapa? Saat di sini berapa kecepatannya Mbak? Masih 0 ya Bu Masih ya? nol Masih ya? 0 karena diam. Iya, baru dia bergerak karena licin itu tadi. Terus hitunglah gaya normal yang dialami oleh balok tersebut. Nah, di sini kita harus tahu yang mana yang sigma F sama dengan 0, Ya, yang mana yang sigma F sama dengan M kali A. Oke. begitu. Kita coba kerjakan. Oh, boleh. Ya, slide berikutnya kita munculkan. Teman-teman bisa sambil menyimak ya. Oke. Nah, kita gambar semua gayanya. Kita gambar semua gaya akan Seperti muncul. tadi akan muncul. G-nya selalu menuju pusat bumi ya. Iya, betul. G-nya M kali G. Nah, ingat tadi
diproyeksikan untuk sumbu X dan Y-nya, begitu tentu. Gaya normal selalu tegak lurus bidang. Ya. Nah, maka di sini kita akan ketahui. Yang tentu kita bayangkan lagi, bendanya pasti bergerak kemana, Mbak? Logikanya pasti turun ke bawah, Bu. Nggak mungkin ke atas. Karena licin dan karena licin. Nah, betul. berarti kita ingat atau ditambahkan di sini arah geraknya. Nah, arah gerak supaya kita tidak lupa dengan perjanjian yang kedua. Nah, arah gerak positifnya ke bawah. Betul. Oke. Nah, di sini kemudian yang ditanyakan F yang menyebabkan benda ini bergerak. Ya. Yang mana? Yang menyebabkan benda ini bergerak tentu mg sin A ya, Bu ya. Betul, tentu mg sin alfa. Ini alfa ya, Mbak ya? Alfa ya, maaf. Berbeda dengan ini A ya. Ini A, berbeda ya. Oke, terima kasih diingatkan, Bu. A ini sudutnya ya. Iya, alfa itu sudutnya. Alfa sudutnya. A percepatannya. Ya. Nah, yang menyebabkan benda itu bergerak tidak lain adalah mg sin alfa. Ya. Nah, jadi anak-anak itu harus tahu gambarnya, terus membayangkan kira-kira jatuhnya kemana. Ke sini, bukan ngerong ke bawah. Bukan ngerong ya, kecuali bidangnya ambles gitu ya, nggak kuat. Oke, kita masukkan ya, Bu. Ya. Ini F rumusnya adalah mg sin alfa secara otomatis ya. Ya, kita hitung. Nah, sin alfanya tadi ketahuan dari nilai ini. Jangan lupa sin. Sin itu depan per miring. Ya, depan per miring. Iya, kalau depannya ini 6, ininya 8, maka ini pakai pasti Pitagoras. Betul, Pitagoras matematika lagi. Kita 10 sehingga nilainya dimasukkan ya. Jangan kaget. 6/10. Sin depan per miring. Ya, itu dasar sekali. Nah, kalau saya bahas di sini sama sin cosnya, jangan sedih, Bu, itu sudah dibahas kemarin pelajaran matematika SMA. Ya, teman-teman sudah pada jago. Nah, kita langsung masuk input. Setelah nilai F diketahui mg sin alfanya, maka kita akan hitung percepatan ya. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Tidak ada lagi gaya selain mg sin alfa. Ya, kita fokus ke sini. Iya, maka sama dengan M kali A, dicoretlah M-nya, maka ketemulah A-nya. G sin alfa. Sehingga ketemu nilainya 6 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti bagaimana cara untuk menghitung V-nya? Ibu sabar dulu, kita punya satu segmen terakhir. Teman-teman istirahat dulu. Sesaat lagi kembali bareng Sinaunang Oma. Segmen terakhir, sesuai janji Bu Is, bagaimana cara untuk menghitung V? Boleh kita munculkan ini dulu? Nah, ya. Nah, begitu. Ini seperti kalian tahu di gerak lurus berubah beraturan itu ada 3 rumus. Nah, kalian harus milih rumusnya yang sesuai. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kalau saya menjelaskan di sini jauh lebih lama. Nah, ini sudah tahu anak-anak, ya, ada 3 rumus itu. Baik. Ketemulah kecepatan akhirnya akar 120 meter per sekon. Ya. Selanjutnya setelah ini kita akan mempelajari apa lagi? Kita akan belajar ini, masih ditanya gaya normalnya. Jangan lupa ya, nilainya nanti didiskon loh. Kita hitung gaya normalnya. Ingat yang berlawanan. Ingat gaya normalnya, kalau dia bergeraknya di sumbu X, maka di sumbu Y-nya bagaimana? Apa bergerak? Tidak ya? Tidak. Nah, maka berarti perjanjiannya untuk gaya normal kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Oke, kita boleh ke slide berikutnya. Kita buka slide berikutnya. Nah, ini loh Mbak yang tadi saya katakan, kita harus lihat kondisinya. Kita lihat seperti apa gambarnya. Dan dia bergerak kemana? Nah, bergerak kemana? Jadi anak-anak harus ingat selalu bergerak kemana. Yang diam yang mana? Yang bergerak lurus beraturan yang mana? Betul. Nah, ini yang tadi sudah akan selalu tetap nilainya ya. Maka dia sigma F sama dengan 0 dan akan ketemu nilai gaya normalnya adalah setelah dihitung 2400 Newton. Ingat gaya yang selalu berlawanan. Atau
berlawanan atau searah. Betul. Itu menjadi perjanjiannya. Betul. Tadi N-nya positif Ke atas. sementara MG cos alfanya ke bawah menjadi negatif sehingga akan ketemu nilainya. Oke, Bu, sisa waktu 2 menit kita akan jelaskan hukum 3 Newton dasar saja. Teman-teman nggak usah khawatir karena di lain kesempatan kita akan belajar lebih banyak lagi. Silakan Ibu. Hukum ketiga Newton di sini dikatakan bahwa jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, maka di sini dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Arahnya berlawanan, besarnya sama. Misalnya ini sekarang saya di sini, berarti berat saya itu mempengaruhi gaya normal. Iya. Terasa panas kaki saya, iya kan? Kalau saya semakin besar. Itu aksi reaksinya. Ya. Nah, hukum ini mempunyai syarat yang ini tadi. Besar gayanya sama, arahnya berlawanan dan bekerja pada 2 benda yang berbeda, Mbak. Oke, dalam hal ini berarti bendanya, contoh Ibu tadi berdiri adalah Ibu dan alas bidang. Iya, tempat jadi Ibu berdiri. Iya, jadi gaya berat saya itu akan menimbulkan reaksi dari lantai ke atas. Oke, baik. Kita coba slide Kita berikutnya lihat ya slide berikutnya. untuk penjelasan lebih lanjut. Ya. Nah, di sini saat menekan lantai ini ya. Iya. Jadi ada aksi, ada reaksi yang ditimbulkan dari lantai. Nah, terus ini saat ini sebenarnya bergerak. Oke. Ya, jadi ini balonnya kalau dilepaskan, ini otomatis kan ada gas yang keluar. Ya. Nah, gas yang keluar itu reaksinya mendorong balonnya untuk ke atas, ya, atau ke udara. Nah, terus ini berenang. Nah, kalau kita berenang, itu seperti kan ada gaya yang menghantam kita. Ada gaya yang menghantam kita. Nah, sama halnya dengan mendorong tembok. Jelas. Kita dorong, ya, kita akan mendapatkan semacam gaya balik dari temboknya. Walaupun temboknya bukan benda hidup ya. Betul, pasti kita rasakan. Ini masih awal, nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut di bukunya. Bu Isrofa, terima kasih ya. Tanpa terasa udah hampir 60 menit kita bersama. Teman-teman semangat Sinau Nang Oma, jaga kesehatan. Dan yang terpenting patuhi protokol kesehatan. Minggu depan, Senin, Selasa, Rabu kita akan sinau bareng lagi jam 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Kak Putri dan Bu Isrofa pamit. Salam untuk keluarga besar SMA Negeri 14 Surabaya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi, wassalamualaikum. Matur nuwun ya Bu. Sama-sama.